Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsih dengan NIM 2301011172001 dari kelompok 7D yang diasisteni oleh saudari Meli. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan praktikum ilmu pemulihan ternak. Untuk latar belakang dalam praktikum ini yaitu terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas serta kuantitas dari hasil produk ternak yang perlu untuk diperhatikan. Seperti pengaruh garis keturunan pada ayam petelur terhadap kualitas telur dari anakannya. Tentu saja hal-hal tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan. Pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan keduanya penting dalam menghasilkan keragaman dalam fenotip yang terlihat pada individu-individu dalam kelompok hewan. Pengaruh genetik dan lingkungan yang diekspresikan sebagai fenotip merupakan hasil dari perpaduan antara interaksi kedua pengaruh itu. Untuk tujuan praktikum ilmu pemulihan ternak ini yaitu agar mahasiswa mampu untuk menghitung rata-rata simpangan baku berat telur dan indeks bentuk telur atau IBT dengan tujuan agar kita dapat memprediksi produktivitas pada suatu ternak. Untuk manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini yaitu mahasiswa mampu menduga angka pewarisan atau heritabilitas, repeatabilitas, serta korelasi genetik antara bobot telur dengan indeks bentuk telur atau IBT. Masuki bab 2 yaitu materi dan metode. Praktikum ilmu pemulihan ternak ini mengenai heritabilitas, repeatabilitas, korelasi genetik dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di kosan Gang Mairasari 2. Kemudian untuk materi yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa handphone dan kalkulator dan alat tulis. Kemudian bahan yang digunakan berupa data bobot telur dan indeks bentuk telur atau IBT. Kemudian metode yang digunakan pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak ini yaitu membuat data dummy minimal 20 data produksi ayam petelur berupa indeks bentuk telur atau IBT dan bobot telur. Kemudian selanjutnya dari data dummy tersebut dihitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas menggunakan Microsoft Excel yang kemudian hasil perhitungan tersebut disalin di Microsoft Word. Baik, memasuki bab 3 yang berupa hasil dan pembahasan. Berikut daftar rekapitulasi heritabilitas bobot lahir 1 yang terdiri dari 4 pejantan dan 5 betina. Kemudian ini datanya. Data A kuadrat diperoleh dari A dikuadratkan. Kemudian memasuki rumus faktor koreksi sama dengan Y titik kuadrat per N titik. Kemudian rumus kuadrat antar pejantan atau JKS sama dengan sigma I Y titik kuadrat per NI dikurangi FK. Kemudian rumus jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW sama dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I Y titik kuadrat per NI. Kemudian untuk rumus derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S kurangi 1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sama dengan N titik kurangi S. Untuk rumus kuadrat tengah antar pejantan atau KTS sama dengan JKS dibagi DBS. Kemudian untuk rumus kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sama dengan JKW per DBW. Kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau simpangan W sama dengan KTW. Kemudian untuk rumus kuadrat tengah harapan antar pejantan atau simpangan S sama dengan KTS dikurangi KTW per K. Kemudian untuk rumus heritabilitas indeks bentuk telur sama dengan 4 simpangan S kuadrat dibagi. Kemudian daftar sidik ragam, berikut tabelnya yang meliputi DB, JK, KT, dan KTH. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai heritabilitas bobot dewasa 1. Berikut rekapitulasi heritabilitas bobot telur 1. Sama seperti yang sebelumnya tabelnya. Kemudian memasuki rumus lagi yaitu FK sama dengan Y titik kuadrat per N titik. Untuk rumus jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS sama dengan sigma I Y I titik kuadrat per NI dikurangi faktor koreksi atau FK.
Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW sama dengan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurangi sigma I, Y titik kuadrat per NI. Kemudian rumus derajat bebas antar pejantan atau DBS yaitu S dikurangi 1. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sama dengan N titik dikurangi S. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS sama dengan rumusnya JKS dibagi DBS. Kemudian untuk rumus kuadrat tengah antar anak dalam pejantan KTW sama dengan JKW per DBW. Untuk selanjutnya yaitu rumus dari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau simpangan W sama dengan KTW. Untuk kuadrat tengah harapan antar pejantan atau simpangan S sama dengan KTS dikurangi KTW per K. Nah, untuk hasil dari heritabilitas untuk selanjutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa. Berikut daftar rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir dikali bobot dewasa seperti ini, terdiri dari 4 pejantan dan 5 betina. Untuk hasil XY itu diperoleh dari perkalian X dengan Y, kemudian diperoleh hasil seperti ini, dijumlah kemudian di rata-rata. Memasuki rumus kembali, rumus dari faktor koreksi sama dengan X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik. Untuk jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS sama dengan sigma I dikali XI dikali YI per NI dikurangi FK. Kemudian rumus jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW itu sama dengan sigma I dikali sigma K, kemudian XIK YIK dikurangi sigma I XI dikali YI titik kemudian per NI. Untuk derajat bebas antar pejantan DBS sama dengan S dikurangi 1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sama dengan N titik dikurangi S. Hasil kali rata-rata antara pejantan atau HKRS sama dengan CHKS dibagi DBS. Kemudian hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW itu sama dengan CHKW dibagi, yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Berikut data rekapitulasi repeatabilitas IBT. Untuk rumus dari ragam sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N, kemudian dibagi lagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N. Kemudian pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Berikut daftar rekapitulasi bobot lahir. Ada bobot lahir 1, kemudian bobot lahir 2 dan bobot lahir 3. Dan sini terdapat hasil dari YI titik yang didapatkan dari hasil dari ketiga data tersebut. Untuk rumus faktor koreksi FK itu sama dengan Y titik-titik kuadrat per M, dimana M itu jumlah dari keseluruhan data. Ini kan ada 12, berarti kan ada sebanyak 36 data. Kemudian jumlah kuadrat antar individu atau JKB itu sama dengan sigma I Y titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Untuk jumlah kuadrat antar anak dalam individu atau JKW itu JKW sama dengan sigma I dikali sigma JY kuadrat IJ dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi MI.